Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Apa kabarnya Ananda Arafah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar bersama Bunda Tuti. Hari ini kita akan belajar matematika. Ananda ketika mendengar kata matematika jangan merasa terbebani ya. Belajar matematika itu mudah dan menyenangkan loh. Penasaran? Perhatikan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama ya. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Arafah yang Bunda banggakan, kali ini pembahasan Bunda mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat sebenarnya ada berbagai macam cara. Tapi kali ini Bunda akan membahas hanya dua cara saja. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Sebagaimana Ananda sudah mempelajari sebelumnya, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari tiga bilangan, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan netral atau biasa disebut dengan angka 0. Nah, yang perlu Ananda ketahui juga dalam membuat garis bilangan, biasanya bilangan positif ada di sebelah kanan dan bilangan negatif ada di sebelah kiri. Sedangkan bilangan 0 ada di tengah di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan ada beberapa hal yang perlu Ananda ingat. Yang pertama, bilangan positif maka menggunakan anak panah menuju ke kanan. Bilangan negatif menggunakan anak panah yang menuju ke kiri. Bilangan pertama diawali dengan angka 0. Bilangan kedua diawali dari ujung panah bilangan pertama. Dan ujung panah bilangan terakhir menunjukkan kepada hasil. Itulah beberapa hal yang perlu Ananda ingat ketika membuat garis bilangan. Berikut Bunda berikan contohnya. Perhatikan ya sayang. Berikut adalah contohnya. 6 ditambah negatif 8. Berarti Ananda buat dulu garis bilangannya. Bilangan positif ada di sebelah kanan dari angka 0, bilangan negatif ada di sebelah kiri dari angka 0. Lalu kita buat anak panah yang pertama. Pertama angka 6, berarti gambarlah anak panah mulai dari angka 0 menuju ke angka 6 ke sebelah kanan karena 6-nya berupa bilangan positif. Nah, angka kedua negatif 8. Karena berupa bilangan negatif, maka anak panah yang kedua berawal dari angka 6 melangkah ke 8 satuan ke kiri sampailah ke angka 2. Nah, angka 2 ini adalah hasil akhir dari penjumlahan menggunakan garis bilangan. Hasilnya adalah 6 ditambah negatif 8 adalah negatif 2. Nah, sekarang Bunda berikan contoh yang lain ya. Misalnya negatif 3 ditambah negatif 4. Maka pada garis bilangannya adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Sama seperti tadi membuat garis bilangan, setelah itu Ananda membuat garis panah yang menunjukkan angka pertama. Angka pertama adalah negatif 3. Maka Ananda membuat garis panah dari angka 0 ke sebelah kiri karena negatif 3. Setelah itu ditambah negatif 4. Karena 4 juga berupa bilangan negatif, maka anak panah yang kedua diawali dari negatif 3 menuju ke kiri 4 langkah satuan.
menuju kepada sampailah kepada angka negatif 7. Maka hasilnya negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Ananda, Rafa yang Bunda banggakan, demikian tadi 2 contoh dari penjumlahan. Sekarang Bunda akan menjelaskan contoh dari pengurangan. Soal yang pertama adalah negatif 4 dikurang 2. Coba Ananda perhatikan. Pertama, garis bilangan seperti biasa. Ananda buat negatif 4, berarti anak panahnya adalah dari 0 menuju ke kiri 4 langkah satuan sampai pada angka negatif 4. Lalu dikurangi 2. Berarti dikurang 2 itu sama juga dengan negatif 2. Berarti 2 langkah ke kiri. Dari negatif 4, 2 langkah ke kiri sampailah kepada negatif 6. Maka hasil dari negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Berikutnya Bunda akan memberikan contoh yang lain. Contohnya adalah 6 dikurang negatif 3. Nah, sebelum Ananda membuat garis bilangan, perlu Ananda ketahui, jika ada 2 tanda negatif yang berdekatan, maka tanda negatif tersebut berubah menjadi positif, karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi dirubah dulu ya sayang ya. 6 dikurang negatif 3 sama dengan 6 ditambah 3, karena negatif dengan negatifnya berubah menjadi positif. Setelah membuat garis bilangan, langkah yang pertama adalah angka pertama 6. Berarti Ananda membuat garis panah dari 0 menuju ke kanan sampai pada angka 6. Nah, setelah itu adalah ditambah 3, berarti 3 langkah ke sebelah kanan sampailah kepada angka 9. Berarti 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Demikianlah contoh-contoh penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang Bunda akan menerangkan cara kedua. Cara kedua yaitu dengan cara yang cepat dan lebih mudah. Pasti Ananda penasaran nih. Yang pertama, jika Ananda melihat ada 2 bilangan yang sama tandanya, maka bilangan tersebut langsung dijumlahkan dan tandanya mengikuti bilangan tersebut. Contohnya, negatif 5 ditambah negatif 2. Negatif 5 dan negatif 2 sama kan tandanya, sama-sama negatif, berarti tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 2 hasilnya adalah betul 7. Karena bilangannya sama-sama negatif, maka hasilnya negatif 7. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan juga, jika Ananda melihat ada 2 bilangan yang tandanya berbeda, maka caranya Ananda mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Dan tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Contohnya, 8 ditambah negatif 3. Beda ya, 8 positif, 3-nya negatif. Tinggal dikurangkan, 8 dikurangi 3 sama dengan betul 5 jawabannya. Contoh berikutnya, contoh yang kedua, negatif 2 ditambah 9. Walaupun angka 9-nya ada di belakang, tetapi tidak apa-apa, 9-nya dikurang 2. Berapa hasilnya? Iya betul, sama dengan 7. Contoh berikutnya, 2 dikurang 6. Nah, 2 dikurang 6 sama seperti tadi, 6-nya di belakang, tetapi Ananda tinggal membalikkan, berarti 6 dikurang 2. Nah, di sini dikurang 6 berarti negatif 6, maka jawabannya pun adalah negatif 4.
Yang berikutnya yang perlu Ananda perhatikan adalah yang terakhir. Jika Ananda menemukan dua tanda negatif yang berdekatan, maka tanda negatif tersebut berubah menjadi positif. Seperti yang tadi ya saya pada garis bilangan. Nah, untuk mengukur pemahaman Ananda, Bunda punya tugas nih untuk Ananda. Perhatikan ya tugasnya. Berikut tugas untuk Ananda. Ada 5 soal yang Bunda harapkan Ananda menyelesaikannya dengan cara membuat garis bilangan. Yang di bawahnya bagian kedua ada 10 soal yang Bunda harapkan Ananda menyelesaikannya dengan cara yang lebih mudah menurut Ananda, mungkin dengan cara cepatnya ya. Bunda sangat yakin Ananda Arafah semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. Bunda tunggu ya hasil laporan dari tugasnya. Bunda harapkan Ananda Arafah tetap semangat belajarnya walaupun belajar di rumah. Tetap menjaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker dan menjaga jarak jika di luar rumah. Dan jangan lupa pula sholat 5 waktunya tidak boleh lupa dan berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Ananda dan Bunda bisa bertemu lagi belajar di kelas dan di sekolah di SD Islam Putra Dharma. Demikian penjelasan dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.